Tanya lagi, suster. Untuk mencari orang-orang yang berminat untuk menjalani kehidupan seperti Romo, seperti suster kan bukan hal yang mudah, suster ya. Katakanlah suster dan Romo-Romo harus menjala ke seluruh tempat. Beda dengan perguruan tinggi, nggih. Tidak usah menjala, membuka pendaftaran, yang nerima, yang mendaftar banyak, yang ditolak juga banyak. Nah, kalau di tempat suster bagaimana? Apakah setiap pendaftar, karena saking kurangnya orang ya suster ya, wis pasti diterima? Misalnya seperti itu. Misalnya hari ini, tahun ini, yang mendaftar hanya 10 orang. Ya, karena butuhnya 20, akhirnya 10 orang itu dengan kondisi terbatas pun tetap diterima, suster. Atau bagaimana, suster? Kalau kami sendiri itu punya syarat kalau diterima, Pak. Oke. Dari kesehatan fisik, dari mental juga. Itu terutama dulu yang terlihat ya dari fisik. Oh iya. Misalnya, maaf dulu, misalnya dia jalannya pincang, walaupun mentalnya sehat, tetap tidak diterima karena menjadi suster itu nanti banyak pekerjaan, bukan hanya dilayani, karena kita melayani bukan dilayani. Jadi kalau menjadi suster itu tidak harus 10, 20, tidak. Satu orang pun tetap dirayakan. Misalnya diterima menjadi suster, menjadi postulat, tetap dirayakan, diberikan misa. Diterima menjadi seorang suster, tidak harus banyak. Lalu cara kami untuk menarik orang untuk menjadi suster itu biasanya kami ada seperti ini aksi panggilan. Tapi khusus misalnya kami khusus SCMM pergi ke stasi-stasi. Lalu selalu kan ada anak-anak muda. Ya kita tidak bilang kamu jadi suster ya, tidak. Ya pokoknya kita berikan yang terbaik, apa terserah mereka, karena menjadi biarawati seorang pastor suster itu tidak boleh dipaksa. Harus menjadi keputusan sendiri karena dia yang menanggung nanti di dalam, bukan orang lain. Gitu. Tidak boleh dengan pemaksaan. Untuk penyandang difabel pun juga memungkinkan suster untuk mendaftar atau bagaimana, suster? Oh, kalau kami sendiri tidak boleh. Oh, tidak boleh penyandang difabel ya? Oke, ya. Pokoknya karena nanti walaupun misalnya dia masuk postulat belum terlihat apa penyakitnya, dia punya penyakit TBC misalnya, itu kan tidak terlihat secara ini. Punya penyakit lain lah, punya penyakit apalah itu bilang misalnya, baru itu ada cek kesehatan setiap tahun, Pak. Jadi misalnya mau masuk dari postulat, dia mau masuk ke office, sebelum selesai di masa postulat, diberikan cek kesehatan di bawah ini. Lalu secara keseluruhan baru terlihat apa penyakitnya, masih diobati. Kalau misalnya bisa sembuh dalam jangka setahun masih diizinkan. Tapi kalau sudah tidak bisa sembuh, lebih baik dia mungkin lebih baik dia keluar daripada. Lalu kadang-kadang juga itu karena ada angkatanku sendiri dan ada beberapa yang saya lihat di kongregasi itu, mungkin di SCMM dia tidak cocok, jadi banyak penyakit. Tapi masuk kongregasi lain dia sehat, ya itu. Makanya kadang diberikan pilihan. Mengapa kamu bisa sakit-sakit? Apakah kamu karena tidak bahagia di sini? Kalau misalnya dia bilang saya tidak punya penyakit dari rumah, itu kan kita tidak tahu. Karena di dalam kebersamaan itu kan selalu yang namanya tadi ada tidak cocok ini, jadi ke bawah, simpan saja dalam hati. Akhirnya kan jadi penyakit gitu kan. Kalau ditanya, apakah mungkin ada sesuatu yang membuat kamu sakit? Ditanya, segala macam banyak ditanya. Lalu mungkin kamu lebih cocok di tempat lain. Coba dulu jalan bagaimana. Karena sepertinya sudah terus diobati tapi tidak sembuh-sembuh. Karena pengalaman saya, angkatan saya, dijalani pengobatannya 1 tahun, tidak sembuh. Baru masuk kongregasi lain di Sukabumi ya sekarang dia sehat ya. Dan itu ada juga kakak tingkat kami di atas begitu. Karena mungkin ada namanya yang tidak cocok, tidak jodohnya di SCMM gitu. Tanya lagi, Ustaz. Seseorang lahir dengan kondisi sejak lahir gitu, suster, dia sudah pakai kursi roda,
atau dia nyun sewu tunanetra, jadi kecil kemungkinan untuk diterima di kongregasinya suster ya. Nyun sewu saya tanya. Dia cacat pakai sepatu kursi roda gitu ya, tapi ketika umur 18 lulus SMA mendaftar masuk. Kira-kira tidak diterima. Oh nggih sampun. Terima kasih. Gantian Pak Sikit monggo. Terima kasih. Sebentar Pak Joko, Pak Sigit dulu. Saya mau tanya suster tadi menjawab Pak Hadi, dikatakan bahwa ada suster yang sakit yang kemungkinan juga akibat perasaan tidak cocok dan seterusnya bisa pindah ke tempat lain. Apakah aturan semua kongregasi kira-kira begitu? Jadi bisa menampung pindahan dari kongregasi lain, kira-kira setahu suster. Terima kasih. Tapi setahu saya sampai saat ini bukan pindah berarti ditransfer saja begitu. Dia harus ulang dari awal lagi. Ya itu bukan transkip nilai ke sana. Tapi ulang lagi dari awal dari di masa pembinaan tadi. Bahkan bisa dari aspiran lagi. Walaupun dia sudah lama hidup di satu kongregasi. Awal lagi dari nol. Mendaftar dari awal. Terbuka. Kalau SCMM itu 30 tahun saja. Jadi begitu pindah ke kongregasi lain, umurnya tuh udah melewati 30 tahun. Iya. Tapi kan misalnya saya tamat SMA kan umur 18, 17, 18. Di masa kuliah tidak langsung sampai 30 tahun. Kan di selama waktu itu kan masih berjalan umurnya dan masih bisa dia ke kongregasi lain. Tapi yang saya lihat juga ada kongregasi yang menerima yang sudah berumur ya Pak. Bahkan ada yang menerima langsung dari tidak lagi memulai dari nol. Pindahan. Iya ada kongregasi apa? Karena ada suster kami itu ada 2 itu sudah kalau kekal. Kongregasi apa saya tidak begitu tahu karena kalau sudah kan kita tidak harus urus lagi. Tapi langsung lagi tidak memulai dari nol. Ada beberapa kongregasi. Sebentar, pakai mic. Dukanya suster selama ini hanya mengulang aja, suka-dukanya. Suka duka seorang suster atau pastor itu, kalau saya sendiri suka dukanya itu mungkin kalau awal-awalnya sih dari hidup bersama ya. Karena kita kan bisa dari SMA baru postulan kita sudah bergabung dengan dari berbagai suku. Kalau kami kan ada NTT, ada Batak, ada Nias, ada Kalimantan, pokoknya sudah bersatu. Kita kan harus menyesuaikan, walaupun masih umur muda, tetap kita menyesuaikan. Ada yang tidak cocok, ada begitu. Tapi di masa-masa pembinaan itu masih enak ya, karena masih sama seumur kita, postulan dengan novis itu masih seumur dengan kita jumpa. Baru kalau sudah masuk profesi pertama, 2, 3 sampai kalau kita itu sudah bergabung dengan yang tua, dengan yang senior, medior, dan suster muda. Yang menjadi tantangan apalagi kepada suster muda yang menjadi tantangan itu misalnya kita hidup dalam komunitas 3 orang, yang 2 orang itu senior, kita suster muda sendiri misalnya ya Pak. Baru suster yang 1 nanti buat ini itu ya, iya suster. Ini itu ya, iya suster. Ya, karena memang ketaatan tuh Pak. Iya ketaatan. Iya kita buat ini, datang suster ini. Tadi saya suruh kamu buat ini. Kita bilang iya suster selesai dulu ini. Jadi kita kadang bingung, kadang antara mereka yang ini mau apa kamu suruh dia, saya suruh dia. Kadang juga kita sebagai junior kan di situ nanti banyak junior itu bingung. Oh ternyata begini kehidupan para suster ya. Di situ nanti banyak suster junior, sudah ternyata begini saya pulang saja.
gitu. Ya, pokoknya itu saja sih tantangannya. Baru yang tidak cocok-cocok tadi, misalnya karena dalam kehidupan para suster kami sendiri itu kan ada selalu pertemuan setiap tahun, setiap bulan itu evaluasi dalam sebulan. Bagaimana sudah kita jalani kehidupan dalam sebulan ini, apa yang sudah kita buat, apa yang menjadi ketidakenakan dalam komunitas harus diselesaikan, harus diampuni, harus segala macam. Karena seorang suster tidak boleh dendam, walaupun tetap ada dendamnya. Manusia. Bayangkan misalnya dalam hidup bersama dalam satu komunitas kita tidak bicara, padahal setiap hari, pagi, siang, malam makan bersama, baru kita pergi berdoa bersama, rekreasi bersama, kita diam-diam, itu tidak enak sekali loh. Kadang kita, Tuhan bagaimana mau menyapa ini? Itu tantangan terberat karena dalam hidup bersama ya, dan beda-beda. Mungkin dalam keluarga ya masih bisa kita ini. Kalau kita, saya sendiri kalau sudah ada kecocokan itu kan bagaimana ini mau mulai keenakan dia. Ya ada itu. Makanya nanti setiap bulan itu ada pertemuan evaluasi dalam hidup bersama, dalam hidup karya, pokoknya dalam hidup doa harus nanti sharing misalnya hidup doa saya dalam bulan ini begini. Dalam hidup bersama saya selama misalnya ada selisih tadi ya kita ungkapkan, iya sama suster ini saya tidak cocok karena begini ya harus diselesaikan. Lalu dalam hidup hidup karya, saya di karya begini, ada dengan misalnya dia seorang kepala sekolah, dalam hidup karya saya ada ini dengan guru-guru, dengan anak-anak. Karena ditanya juga misalnya kalau sudah kepala sekolah ditanya, misalnya penerimaan murid baru, berapa anak-anakmu yang mendaftar? Kalau tidak banyak dibilang, berarti kau tidak ini, tidak bagus berkarya kamu. Itu tantangan. Berarti kamu tidak bisa menarik anak-anak untuk ini. Apa yang kamu buat di sekolah begitu? Kalau misalnya di rumah sakit tidak ada pasien, emang saya membuat orang sakit kan gitu. Kalau tidak ada pasien ditanya, berarti pelayanannya yang tidak baik begitu. Segala macam banyak saja yang membuat ini, kayak disalahkan. Walaupun sudah sepenuh hati. Sukanya kan hidup bersama itu enak loh Pak. Kalau kita nikmati, ada rekreasinya setiap, memang tidak wajib setiap malam, tapi setiap minggu 1 kali dalam seminggu itu wajib rekreasi bersama. Main kartu apa itu sudah refreshing ya. Lalu hidup doa itu juga suatu, misalnya dari luar kita, kami itu wajib namanya itu hidup doa, baik sendiri maupun dalam bersama. Karena mungkin karena sudah kami hidup ya, kalau sudah misalnya dalam 1 hari itu tidak ikut hidup berdoa dalam kebersamaan, ada saja nanti nggak enak begitu. Jadi enaknya itu selalu bersama Pak, itu sih yang menurut saya enaknya. Baru enaknya juga kami seorang suster, apalagi di kongregasi kami itu tidak susah tamat sekolah langsung kerja. Bahkan tamat SMA misalnya kami dari novis tadi kami sudah langsung kerja, dikasih sebagai guru kelas, bahkan sudah ada dikasih penanggung jawab segala macam begitu. Itu enaknya ya, tidak susah kami mencari itu. Walaupun uangnya bukan untuk kami tapi bukan kami yang pegang.